Halo, jadi pada hari ini kelompok kami akan memaparkan tentang materi pengantar manajemen bab dasar-dasar perencanaan. Jadi yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Jadi perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan apa aja sih yang dibutuhin untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan ini tuh dibatasin sama suatu lingkup waktu ya. Jadi perencanaan juga bisa disebut sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan dalam waktu tertentu. Gitu. Terus tipe perencanaan itu ada dua, ada formal dan juga informal. Kalau misalnya yang formal itu biasanya tertulis, terus spesifik untuk jangka waktu tertentu, terus melibatkan program tindakan tertentu untuk mencapai sasaran bersama. Sedangkan yang informal itu biasanya tidak tertulis, terus untuk jangka pendek dan spesifik pada sebuah unit dalam sebuah organisasi. Jadi yang formal ini tuh untuk skala besar, sedangkan informal ini untuk skala kecil. Terus kenapa sih manajer harus membuat rencana? Jadi tujuan perencanaan itu untuk memberikan arah supaya kita kalau misalnya mau mencapai tujuan tuh nggak kemana-mana gitu, langsung menuju ke tujuannya. Terus juga mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalisir limbah dan juga pemborosan. Terus yang keempat, ada menyusun standar untuk pengendalian. Terus ada hubungan antara perencanaan dan kinerja. Jadi, perencanaan formal itu terkait dengan laba yang lebih tinggi dan pengembalian modal yang lebih tinggi. Terus juga si hasil-hasil keuangan itu akan menjadi positif kalau misalnya kita melakukan perencanaan secara formal. Terus kualitas perencanaan juga mempunyai dampak tinggi pada kinerja organisasi. Jadi kalau misalnya si kualitas perencanaannya baik, insya Allah kinerja organisasinya juga akan menjadi baik. Tapi selain itu, tuh lingkungan eksternal juga mempengaruhi dampak dari perencanaan terhadap kinerja. Jadi kayak kalaupun misalnya nih ya, si perencanaannya udah dibuat secara matang nih, terus si sumber daya manusianya juga udah bagus-bagus, tapi si kualitas eksternal, lingkungan eksternal itu tidak mendukung sama sekali, itu tuh bisa mempengaruhi, dapat mengurangi dampak dari perencanaan itu terhadap kinerja. Terus perencanaan formal juga tuh hasilnya nggak bisa langsung dilihat langsung gitu, kayak sehari 2 hari seminggu nggak bisa. Jadi perencanaan formal ini tuh harus disiapkan beberapa tahun sebelum kita bisa lihat dampak pada kinerja gitu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana seorang manajer dapat merencanakan sesuatu. Yang pertama adanya elemen perencanaan. Elemen perencanaan dibagi menjadi dua, yaitu sasaran atau tujuan dan juga rencana. Sasaran yaitu berupa hasil yang diinginkan oleh individu, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan. Dapat juga memberikan arahan serta evaluasi kriteria kinerja. Sedangkan untuk rencana bisa berupa dokumen yang merangkum cara mencapai sasaran dan juga menggambarkan alokasi sumber daya, cara penyusunan jadwal, serta tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya adalah tipe-tipe sasaran. Tipe-tipe sasaran dibagi menjadi dua, yaitu sasaran keuangan dan juga sasaran strategis. Untuk sasaran keuangan berkaitan dengan kinerja keuangan internal yang diharapkan oleh suatu organisasi. Sasarannya dapat berupa pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat, pertumbuhan perolehan laba yang lebih cepat, dividen yang lebih tinggi, margin laba yang lebih besar, laba yang stabil pada masa resesi, dan harga saham yang meningkat. Sedangkan untuk sasaran strategis berkaitan dengan kinerja dari perusahaan relatif terhadap faktor lingkungan, misalnya adalah pesaing. Sasarannya dapat berupa pangsa pasar yang lebih besar, mutu produk yang lebih tinggi, biaya yang rendah relatif terhadap pesaing kunci, dan juga lini produk yang lebih luas atau menarik. Yang terakhir adalah tipe-tipe rencana. Tipe-tipe rencana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah BREAD. BREAD di sini terbagi menjadi dua, yaitu rencana strategi dan juga rencana operasional. Untuk yang strategi berlaku untuk seluruh organisasi dan merupakan sasaran organisasi secara keseluruhan. Sedangkan untuk yang operasional menempatkan posisi organisasi terhadap lingkungannya, meliputi jangka waktu yang lama, rencana yang merinci cara mencapai sasaran, dan juga meliputi jangka waktu yang pendek. Yang kedua adalah time frame. Karena time frame berhubungan dengan waktu, maka dibagi menjadi waktu rencana jangka panjang dan juga rencana jangka pendek. Untuk yang jangka panjang, waktunya lebih dari 3 atau 5 tahun, sedangkan untuk yang jangka pendek, waktunya bisa 1 tahun atau kurang. Yang ketiga adalah specificity, rencana spesifik dan rencana pengarah. Untuk yang spesifik, rencana dengan sasaran yang diidentifikasikan jelas dan tidak memberi ruang untuk penafsiran lain. Untuk yang rencana pengarah,
Rencana fleksibel sebagai pedoman, memberi fokus, tetapi leluasa dalam implementasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan. Penggunaan dapat sekali pakai maupun terus-menerus. Untuk penggunaan sekali pakai, rencana sekali pakai yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik atau situasi khusus. Sedangkan untuk rencana terus-menerus, berkesinambungan yang menjadi pedoman untuk kegiatan yang berulang-ulang. Selanjutnya, terdapat penetapan sasaran dan pembuatan rencana. Penetapan sasaran dan pembuatan rencana dibagi menjadi 3, yaitu traditional goal setting yang merupakan sasaran yang ditetapkan di tingkatan puncak. Kemudian dipecah-pecah ke sejumlah sub-sasaran bagi setiap tingkatan dalam organisasi. Yang kedua, terdapat maintaining the hierarchy of goals, di mana di sini tuh mereka mempertahankan rantai sarana hasil. Jaringan sasaran terpadu yang dihasilkan dari hierarki yang didefinisikan secara jelas dari sasaran organisasi. Yang ketiga, yaitu manajemen by objective atau MBO. Di sini sasaran kinerja yang rinci itu ditentukan secara bersama-sama oleh karyawan dan manajer. Selanjutnya, terdapat 8 tahapan umum dalam program MBO. Yang pertama, tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan dirumuskan. Yang kedua, tujuan utama dialokasikan ke sejumlah divisi dan unit departemen. Yang ketiga, para unit manajer secara bersama-sama menyusun tujuan terperinci bagi unit mereka dengan para manajernya. Yang keempat, tujuan terperinci disusun bersama-sama dengan seluruh anggota departemen. Yang kelima, rencana tindakan yang mendefinisikan bagaimana sasaran itu dicapai, dirinci, dan dimintakan persetujuan para manajer dan karyawan. Yang keenam, rencana tindakan tersebut diimplementasikan. Yang ketujuh, kemajuan ke arah tujuan dikaji secara berkala untuk mendapat umpan balik. Yang kedelapan, keberhasilan pencapaian tujuan diperkuat dengan imbalan berbasis kinerja. Kemudian, apakah MBO itu berhasil? Alasan untuk kesuksesan MBO yaitu komitmen dan keterlibatan manajemen puncak. Kemudian, masalah potensial apa yang terjadi pada program MBO, yaitu tidak seefektif pada lingkungan yang dinamis yang secara konstan membutuhkan sasaran yang disusun kembali. Kedua, penekanan yang lebih pada pencapaian individu dapat menciptakan masalah dengan kerjasama. Yang ketiga, mengikuti program MBO berarti menjadi pekerjaan tahunan. Karakteristik sasaran yang dirancang dengan baik. Yang pertama, ditulis berdasarkan hasil bukan tindakan. Jadi di sini tuh kita fokus pada hasil bukan sarananya. Yang kedua, dapat diukur dan dihitung. Didefinisikan secara spesifik bagaimana hasil itu diukur dan berapa banyak yang diharapkan. Yang ketiga, jelas kerangka waktunya, yaitu berapa lama sebelum pencapaian itu diukur. Yang keempat, menantang sekaligus dapat dicapai. Sasaran yang rendah tidak memotivasi, sasaran yang tinggi memotivasi jika dapat dicapai. Yang kelima, yaitu tertulis, fokus, terdefinisi, dan membuat sasaran terlihat. Yang keenam, dikomunikasikan kepada semuanya, melibatkan setiap orang yang berkepentingan sama. Dalam menyusun sasaran, diperlukan 5 tahapan. Yang pertama itu mengkaji pernyataan misi organisasi. Hal ini agar kita dapat mengetahui apakah sasaran kita dapat merefleksikan misi. Yang kedua, mengevaluasi sumber daya yang ada. Hal ini memungkinkan agar kita dapat mengetahui apakah sumber daya yang tersedia cukup untuk mencapai misi. Yang ketiga, menentukan sasaran. Apakah sasaran tersebut spesifik, dapat diukur, dan jelas jangka waktunya. Yang keempat, tulis sasaran dan komunikasikan. Hal ini agar kita dapat mengetahui apakah individu atau kelompok memiliki sudut pandang yang sama atau berbeda. Dan yang terakhir, kaji hasil. Hal ini agar kita dapat melakukan perubahan terhadap misi, target, ataupun sasaran. Selanjutnya ada menyusun rencana. Jadi faktor yang mempengaruhi perencanaan itu ada 3. Yang pertama, tingkatan manajer dalam organisasi. Yang pertama itu rencana strategis pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, rencana operasional pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua itu tingkatan ketidakpastian lingkungan. Jadi lingkungan yang stabil itu rencananya harus lebih spesifik. Sedangkan lingkungan yang dinamis rencananya itu spesifik tetapi fleksibel. Yang terakhir itu komitmen.
Rencana itu harus cukup jauh jangka waktunya agar komitmen dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selanjutnya ada perencanaan dalam hierarki organisasi. Jadi ada 2 macam rencana organisasi. Yang pertama itu strategic plan. Strategic plan itu digunakan untuk menentukan sasaran kinerja dalam organisasi. Yang kedua itu operational plan. Operational plan digunakan untuk mengaplikasikan rencana strategis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam suatu perusahaan terdapat strategic plan, yaitu menentukan produk yang akan dibuat, lalu target pasar, dan yang terakhir lokasi untuk didistribusikan. Sedangkan operational plan-nya terdiri dari mengatur pemakaian energi listrik, efektivitas kerja, dan pemakaian sumber daya. Selanjutnya ada pendekatan terhadap perencanaan. Terdapat 2 jenis pendekatan. Yang pertama itu perencanaan yang melibatkan suatu kelompok spesialis yang membantu manajer dalam membuat rencana organisasi. Yang kedua ada perencanaan yang disusun oleh seluruh anggota dalam tingkatan yang bervariasi tetapi dikoordinasi dalam satu unit. Terakhir ada masalah kontemporer dalam perencanaan. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah kritik terhadap perencanaan. Kritik terhadap perencanaan, yang pertama itu perencanaan dapat menciptakan kekakuan. Lalu yang kedua, rencana tidak dapat disusun dalam lingkungan yang dinamis. Yang ketiga, rencana tidak dapat menggerakkan intuisi dan kreativitas. Kritik-kritik tersebut dapat diperbaiki dengan perencanaan yang efektif. Yang pertama itu, susun rencana yang spesifik tetapi fleksibel. Yang kedua, memahami jika perencanaan adalah proses yang berjalan. Yang terakhir adalah mengubah rencana jika kondisi yang mengharuskan.